Fardu kifayah. Fardu kifayah. Untuk mengamalkannya fardu ain. Mengamalkannya fardu ain. Kemudian yaitu hak-hak yang harus ditunaikan ketika seseorang itu meninggal dunia. Maka yang pertama apa, Bu? Pertama, penyelenggaraan jenazah sampai selesai, seperti kain kafan, sudah itu banyak biaya sampai penguburan. Iya, penguburan. Yang kedua apa, Bu? Ini. Yang kedua apa nah? Hah? Yang kedua apa? Melunasi semua utang yang berbentuk gadaian. Pergadaian. Yang ketiga, menyelesaikan utang-utang selain dari pegadaian. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat baru membagi wasiat selain dari ahli waris. Iya, supaya yang itu dia itu sepertiga, tidak boleh lebih. Yeah. Sepertiga dari harta tidak boleh lebih. Yang terakhir baru membagi sesuai hak masing-masing ahli waris. Maka kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, misalun yuwaddihu dzalik, yaitu contoh penguat yang demikian itu, an yamuta mayyitun, maka seseorang itu meninggal. Dapat an yamuta mayyitun, yaitu seseorang itu meninggal, wa yabluguma, dan sampaikan ma yata'allaqu, apa-apa yang berkaitan bitarokatihi, yaitu yang dengan apa-apa yang ditinggalkannya, katali, yaitu sebagai berikut. Maka ini contohnya, yaitu contohnya seseorang itu meninggal dunia, maka sampaikan apa-apa hak yang ditinggalkan. Contohnya yaitu 100 riyalin mu'anu tajhizihi, yaitu siapkan 100 riyal untuk yaitu persiapan tajhizihi, yaitu untuk yang pertama tadi untuk kain kafannya dan untuk minyaknya dan sebagainya. Ini yang pertama. Ini contoh saja, Bu. Dapat, Bu? Yang mana? Dapat. Apa tadi? Yang ada 100 riyal itu. Ini, Bu. Yeah. Ini. Yaitu persiapan yaitu 100 riyal untuk persiapan yaitu penyelesaian jenazahnya. Ini contoh aja, Bu. Ditulis di sini contohnya. Kemudian yang berikutnya 100 riyalin dainun muwassakun birahmin, yaitu siapkan 100 riyal untuk hutang yang berkaitan dengan birahim, yaitu dengan pergadaian. Maka ini contoh yang sebelumnya itu. Yang ketiga 100 riyal dainun laisa fihi rahan, dan 100 riyal untuk hutang yang tidak ada di dalamnya pergadaian. Kemudian 100 riyalin wasiyatun jaizah, dan siapkan 100 riyal untuk wasiat jaizah. Kemudian warisun, yaitu pewarisnya zaujun wa ukhtun syaqiqah. Contohnya yang ditinggalkan ahli warisnya, contohnya zauj, suami, wa ukhtun syaqiqah, dan saudara perempuan sekandung. Itu. Kemudian fa idza khallafa mi'ata riyalin, maka apabila dia meninggalkan 100 riyal, surifat fi mu'ani tajhizihi wa turikal baqi, yaitu apabila seseorang itu meninggal, hartanya itu cuma 100 riyal, maka salurkan pada penyelesaian mayatnya, penyelesaian jenazahnya, dan tinggalkan yang sisanya. Maksudnya begini, Bu. Contohnya orang itu meninggal dunia, Bu. Dia meninggalkan uang itu 1 juta, contohnya 1 juta kan. Uang itu jangan dibagikan ke ahli warisnya dulu. Uang itu pertama kali urutannya apa? Untuk penyelesaian mayitnya, untuk kain kafannya. Maka itu urutannya, Bu. Paham, Bu? Ada uang 1 juta misalnya. 1 juta itulah harta yang ditinggalkan si mayit itu, gitu. Maka jangan dibagi dulu, maka selesaikan urusan jenazahnya. Ini maksudnya di sini.
Wa iza khallafa mi'atai riyalin faqat, maka apabila dia meninggalkan yaitu 2 rial saja, surifat fi mu'ani tajhizihi, maka salurkan fi mu'ani yaitu yang berhubungan, tajhizihi yaitu penyelesaian jenazahnya, wadaini al muwassaq yaitu dan utang yang berkaitan dengan yaitu pergadaian, wa turikal baqi dan tinggalkan sisanya. Maka yang kedua ini juga, apabila seorang mayit itu meninggalkan contohnya 2 juta rupiah, cuman itu saja harta yang ditinggalkannya, maka salurkan sejutanya untuk apa tadi? Untuk Penyelesaian mayit, yang 1 juta lagi untuk yaitu hutang yang berhubungan dengan pergadaian. Nah, ini harus berurutan, Bu, nggak boleh yang nomor utang ini nomor 1, yang penyelesaian mayit ini nomor 2, nggak boleh, harus berurutan. Ini perkataan Syekhul Utsaimin di sini nanti. Kemudian wa iza khallafa salasa mi'ati riyalin faqat, maka apabila dia yaitu menyisakan 300 rial saja, surifat salurkan fi mu'ani tajhizihi, di dalam penyelesaian jenazahnya, wadainil muwassaq dan hutang yang berkaitan dengan pergadaian, wadaini ghairil muwassaq dan hutang yang tidak berkaitan dengan pergadaian, wa turikal baqi dan tinggalkan sisanya. Maka ini contohnya lagi, seseorang itu meninggalkan contohnya 3 juta rupiah, dia meninggalkan harta 3 juta rupiah, maka yang 1 juta tadi seperti yang Anda sebutkan tadi untuk penyelesaian mayit, yang kedua itu yaitu hutang yang menyangkut pergadaian, yang ketiga yaitu 1 juta lagi yaitu untuk hutang yang tidak tersangkut pergadaian. Jelas sampai sini, Bu? Itu nggak boleh dibalik maksudnya, Bu, urutan itu. Itu kalau bilang masalah dalilnya maka kita panjang nanti jelaskannya, Bu. Maka ini kan ringkasannya. Dari dalil-dalil itu sudah disimpulkan gitu. Ini catatan kaki tidak, Bu? An-Nisa. Iya. Kemudian yaitu yang selanjutnya, wa idza khallafa sita mi'ati riyalin, maka apabila dia meninggalkan yaitu sita mi'ati yaitu sita itu 500 rial, surifat minha, maka salurkan darinya salasu mi'atin fima sabak yaitu 300 rial apa-apa yang sebelumnya, wa mi'atu riyalin fil wasiyati yaitu dan 1 rial untuk wasiat jaizah, wa mi'atu riyalin bizauj dan 100 rial untuk zauj, wa mi'atu riyalin dan 100 rial lil ukhti syaqiqah untuk yaitu saudara perempuan sekandung. Maka yang terakhir ini maka bagikan dengan yaitu ahli warisnya. Maka sudah yang 3 tadi kan, contohnya uang ini 6 juta misalnya, Bu. Orang itu meninggal, mayit itu meninggalkan 6 juta rupiah. Dia meninggalkan suami, yang meninggal ini istri, contohnya istri kan. Dia meninggalkan suami. Kemudian meninggalkan saudara perempuannya sekandung. Uang hartanya 6 juta. Maka pertama yang disiapkan 1 juta untuk yaitu penyelesaian mayit. Yang kedua yaitu yang berhubungan dengan hutang yang pergadaian. Yang ketiga hutang yang tidak ada pergadaian. Yang keempat yaitu wasiat jaizah. Maka ini 1 juta nih ya. Tadi 6 juta uangnya kan. Kemudian yang terakhir zaud itu ima dia dapat 1/2, ima dia dapat 1/4. Di sini posisinya zaud itu suami itu dapat 1/2 karena si istri ini nggak ada anak. Jadi dapatnya yaitu sisa 2 juta tadi, setengah dari 2 juta berapa? Setengah dari 2 juta 1 juta. Berarti zaudnya dapat 1 juta. Kemudian ukhti syaqiqah yaitu saudara perempuan sekandungnya itu dapat setengah juga.
Jadinya 1 juta juga itu. Paham Bu? Itu. Maka ini belum masuk ke perhitungan. Nanti masuk perhitungannya nanti. Ini masih membahas tentang yaitu yang bersangkutan ketika seseorang itu meninggal. Sampai di sini paham Bu? Insyaallah. Ini nggak bisa dibalik-balik Bu. Iya. Maksudnya Urutannya ini nggak boleh dibalik-balik. Nanti ketika orang meninggal dunia maka salurkan hutang dulu, salah. Ketika orang meninggal dunia itu keluarkan untuk penyelesaian mayitnya gitu. Itu urutannya, nggak boleh dibalik. Kemudian boleh nanya bentar. Boleh nanya bentar. Apa? Ini sering terjadi ini ya. Apa? Utang itu tuh itu yang diketahui maksudnya itu kan di urutan itu. Iya, yang diketahui. Seandainya berapa hari setelah kepergian beliau ada ini gitu nah, ada yang ini udah dibagi misalnya kan, baru datang orang menuntut ini utang. Itu maksudnya itu kembali ke ahli warisnya. Oh. Ahli warisnya kalau masih ada anaknya, maka anaknya yang menyelesaikan, orang tuanya itu kan. Ahli warisnya gitu. Kalau masih ada suaminya. Berarti ditunggu dulu berapa hari gitu kan, Iya. sampai orang-orang udah selesai urusan baru dibagi gitu. Iya kan, urutan kita meninggal dunia, orang meninggal dunia itu kan diindikan dulu kan, disolatkan dulu, nanti kan sunnahnya kita itu kan Bu, pas dia waktu orang takziah itu kan, itu disampaikan itu sunnah, memang harus itu. Bagi yang ada hutang, temukan ahli warisnya. Itu posisi itu harta itu mau dibagikan tuh. Oh, iya. Inilah Nabi bilang itu posisinya ini nggak boleh dibalik-balik. Iya. Kalau dibalik-balik kacau nanti. Itu waktu kadang itu kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan di waktu sholat, sebelum sholat itu dia mengadakan yaitu mana ahli warisnya gitu. Siapa yang memiliki hutang gitu, boleh temui ahli waris. Paham sampai sini? Kemudian wa wajhu taqdimil wasiyah alal irs, dan arah yaitu didahulukan al wasiyah, dahulukan wasiat alal irs, atas warisan di sini. Maka di sini Bu posisinya Bu, wasiat itu didahulukan atas warisan. Contohnya seseorang itu meninggal kan, katanya, aku meninggal nanti aku wasiatkan 1/3 dari hartaku ini bangun masjid. Maka dahulukan wasiat itu sebelum membagikan harta warisan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Paham Bu? Kemudian anna fardo kulli wahidin minaz zauji wal ukhti syaqiqa an-nis, yaitu sesungguhnya yaitu yang wajib atas setiap zawud, seorang zawud yaitu suami, wal ukhti syaqiqa an-nis, yaitu setengah. Ini contohnya Bu. Ini contoh saja Bu. Seseorang itu meninggal. Ini mayit ya kan? Dia meninggalkan serut. Kemudian ukhtu syaqiqah. Ini mayit Bu. Ini zawud ini Bu. Contohnya seseorang ini meninggal kan, ini mayitah itu. Istri meninggal ini Bu. Zawud ini dia dapat seper yaitu 2.
Aduh, penghapus itu. Dia dapat 1/2 dan ukhtu syakiko ini 1/2 juga. Itu 1/2 juga. Jadinya kalau uang itu 10 juta misalnya, berarti ini setengah dari 10 juta berapa? 5 juta. 5 juta. Saud dapat 5 juta dan ukhtu syakiko dapat 5 juta. Ini contohnya, nanti kita bahas cara perhitungannya, Bu. Ini contoh saja. Ini maksudnya anna fardhu kulli wahidin minaz zawj wal ukhti syaqiqa anis. Contohnya yaitu sesungguhnya yang wajib untuk seorang suami dan saudara perempuan sekandung adalah setengah. Walam yutrad, dan tidak diwajibkan lahuma untuk keduanya anis yaitu setengah illa binisbati lama baqiya ba'dal wasiyah, kecuali dengan nisbah yaitu dengan apa-apa setelah ba'dal wasiyah, yaitu setelah wasiyah. Maka ini, Bu, pembagian seperti ini setelah wasiat. Setelah wasiat. Contohnya seseorang itu meninggalkan 15 juta, mayitah ini meninggalkan 15 juta. 15 juta, ya kan? Kemudian mayitah ini mempunyai wasiat katanya. Katanya, kalau aku meninggal nanti 1/3 dari hartaku itu wariskan ke masjid, bangun masjid di sana kan. Berarti 1/3 dari 15 juta ini berapa? Itu 15 juta semuanya gitu. Iya, 15 juta aslinya contohnya. 15 juta ini hartanya ya. 15 juta itu bagi 3 gitu. Bukannya dibagi 3 itu setelah ini, setelah apa namanya? Setelah penyelenggaraan jenazah. Iya, maksudnya 15 juta itu setelah penyelenggaraan jenazah, dan ini pembahasannya beda lagi, Bu. Ini masalahnya tuh udah lewat gitu. Oh, udah lewat. Udah lewat, yaitu penyiapan jenazah, hutang, Ya. hutang yang enggak ada pergadaian, hutang yang ada pergadaian. Kemudian masuk ke sini, sisa semuanya 15 juta. Maka 5 juta. sepertiga dari 15 juta ini 5 juta kan? 5 juta. Itu untuk wasiat, dahulukan wasiat, ini syahid itu. Dahulukan wasiat 5 juta. Kemudian sisanya ini 10 ya kan? Ya. 10 itu baru bagi ke sini. Bagi ke 2 itu. Ini dapat 5 juta. Ini juga dapat 5 juta. Paham, Bu? Syahidnya di sini dahulukan wasiat. Wasiat itu jangan dahulukan orang tua ini. Gitu. Kalau dahulukan orang tua ini 15 juta ini bagi 2 gitu. Jadinya 12 juta setengah. Artinya yaitu 7 juta setengah seorang gitu. Kalau dahulukan yang 2 ini gitu. Maksudnya dahulukan yang wasiat dulu. Paham, Bu? Walau lam tuqaddam al-wasiyatu alaihima, dan kalau seandainya tidak didahulukan wasiat atas keduanya, lakana lil wasiyati, dan untuk wasiat itu khamsatun sab'un, khamsatun yaitu 75, walikulli, dan untuk wahidin, untuk seperorang minaz zawud, dari zawud, wal ukhti mi'atun, yaitu 100, wasna asyar rialan, dan 12 rial, wa nisfu rialin, dan setengah rial. Maksudnya di sini ini perumpamaan saja. Contohnya ini tadi, kalau di negeri kita 15 juta ya kan. Kalau kita langsung bagikan ke sini, ke ahli waris ini, maka otomatis wasiat itu nggak akan tertunaikan ya kan. Karena ini sudah habis di sini. Ini bagi 2, jadinya 7 juta setengah seorang gitu. Tapi kalau kita yaitu dahulukan wasiat, ini bagi 3 dulu. Kan wasiat yang jaizah itu kan 1/3 harta itu atau kurang, nggak boleh lebih. 1/3 harta dari 15 juta ini berapa? 5 juta. 5 juta. Berarti sisi kalian 1/3-nya 5 juta misalnya. Kemudian 10 jutanya baru bagikan 2 ke sini. Paham, Bu? Kita lanjutkan kemana, Bu? Boleh nanya sedikit?
Ana masih bingung antara wasiat dengan hibah itu. Wasiat, hibah. Mm-mm. Karena apa namanya, hibah itu kan diberikan saat orang itu masih hidup juga gitu. Iya. Nah sementara wasiat juga waktu dia masih hidup kan. Hmm. Wasiat itu Bu, contohnya kayak gini Bu. Wasiat itu contohnya perbedaannya antara hibah itu. Hibah itu ketika dia masih hidup. Contohnya kan, dia itu punya rumah satu gitu. Karena orang ini miskin, dia punya rumah itu nggak terpakai katanya. Kemudian katanya, kalau apa namanya itu, kalau aku, maksudnya orang itu tinggal di sana, gitu. Orang itu tinggal di sana itu aku hibahkan rumah itu untuk dia, gitu. Waktu dia masih hidup. Waktu dia masih hidup, hibah. Maka ketika seorang itu meninggal, maka harta itu nggak boleh diambil lagi oleh anaknya. Itu udah dihibahkannya, udah dikasihnya dengan orang itu. Itu di dalam Sahih Muslim itu, Ana udah lewat belajar tentang hibah itu. Sedangkan kalau wasiat itu, dia itu harta warisan betul, gitu, yang ditinggalkannya betul. Gitu. Semasa dia masih hidup, dia pernah berwasiat gitu. Nah, Itu harus ada saksi nggak apa maksudnya? waktu dia berwasiat? Dia mungkin ahli warisnya pernah dengar gitu. Gitu. Dia harus ada saksi gitu. Nah. Masalahnya kan anak nih di dusun kan kadun Bu. Jadi sering menghadapi pelik masalah seperti ini gitu. Berarti kan maksud anak hibah ini kan di luar wasiat ini tadi kan. Di luar wasiat. Iya, iya. Wasiat itu. Hitungan massal tapi di luar wasiat gitu kan. Wasiat itu bedanya itu gitu Bu, yang belum tertunaikan. Iya, iya. Sedangkan kalau hibah itu sudah ditunaikan oleh sang mayit ini. Gitu. Itu perbedaannya. Selama masih hidup sudah dihibah, misalnya kuhibahkan tanah 1 hektar itu untuk si fulan. Karena si fulan itu nggak ada pekerjaan, biar dia kerja di tanah itu. Buah itu bertani gitu kan. Kalau sudah dihibahkan nggak boleh diambil lagi. Itu hukum di dalam Sahih Muslim itu ada dijelaskan. Sedangkan kalau wasiat itu belum tertunaikan. Katanya kalau aku meninggal nanti ini, keluarkan 1/3 dari harta aku ini untuk bangun masjid. Itu belum tertunaikan dia. Itu yang setahu ana. Jelas Bu? Jelas Bu. Insyaallah. Kita lanjut lagi mana Bu? Asbabul irs. Iya. Kemudian qala al-muallifu rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala, asbabul irs, sebab-sebab yaitu warisan. Maka warisan ini ada sebabnya, yaitu dia itu mendapat warisan. Enggak kasih-kasih saja, enggak, ada sebabnya. Yang pertama, asbabul irsi salah satu, yaitu sebab-sebab warisan itu ada 3. Ada 3. Yang pertama nikahun. Ini nikah. Nikah itu dengan akad. Dengan akad. Kemudian wanasabun. Dan nasab itu yang sedarah Bu. Yang sedarah, contohnya anak atau bapak atau pokoknya yang sedarah dari pangkal ke bawah gitu Nabi. Atau dari bawah ke atas, dari anak ke orang tuanya, ke kakeknya. Itu namanya nasab yang sedarah. Atau saudaranya kepada saudarinya yang lain. Wa walaun itu perbudakan. Dan perbudakan, maka di dalam sistem perbudakan itu bisa mendapat warisan. Maka zaman sekarang enggak ada lagi kalau perbudakan. Itu di zaman Nabi SAW. Tapi hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap ada. Kemudian pertama, pan nikahu, maka nikah itu aqtu zaujiyatil sahih, yaitu akad, yaitu istri yang sahih. Fayarisu bihi, maka dia mendapat warisan dengannya. Az-zawud, zawud itu suami itu dapat warisan min zaujatihi, dari istrinya. Maka kalau istri meninggal, suami itu bisa dapat. Suami bisa dapat. Wa zauja min zaujiha bimujarradil aqdi wa illam yahsul bainahuma ijtima, yaitu dan istri dari, yaitu suaminya, yaitu dengan hubungan akad.
maka seseorang itu mendapat warisan itu dengan akad, Bu. Kalau belum akad nggak bisa dia, harus dengan akad nikah. Wa illam yahsul, walaupun belum menghasilkan bainahuma di antara keduanya ijtima, yaitu kumpul hubungan. Maka contohnya kayak gini, Bu. Seseorang itu meninggal, seorang itu nikah. Nikahnya jam 7 pagi. Ini pengantin baru. Nikah dia kan. Si suami ini orang kaya, banyak hartanya. Kemudian qadarullah jam 8 itu dia ajalnya sampai si suami ini. Padahal mereka belum berhubungan, ya kan? Belum berhubungan seks, belum apapun, meninggal. Maka zaujah ini sudah dapat dia. Walaupun belum berhubungan, belum punya anak, belum apa, zaujah ini sudah dapat karena apa? Dia sudah akad. Akad sudah jam 7 pagi tadi. Paham sampai sini, Bu? Paham. Kemudian wan nasabu, dan nasab. Al qarabatu, yang kerabat, wahya at ittisalu baina syakhsain bi wiladatin qaribatin au ba'idatin. Dan nasab itu kerabat yang dia itu yaitu berhubungan di antara yaitu dua orang dengan kelahiran yang dekat atau jauh. Maka nasab itu contohnya kayak gini, Bu. Nasab itu yaitu kalau bapak itu dia punya anak gitu nah. Anak itu punya anak lagi, atau anak itu mempunyai saudaranya gitu nah. Itu nasab, pokoknya yang sedarah gitu. Yang sedarah nanti kita jelaskan, Bu. Yaitu ahli waris dari laki-laki itu ada 15. Nanti bapak, anak laki-laki, cucu itu ahli waris semua. Nanti ada 15, Bu. Sedangkan ahli waris dari perempuan itu ada 9. 9 itu ibu, kemudian ibu dan anak perempuan, kemudian saudari perempuan. Itu ahli waris semua dari perempuan. Nanti kita sebutkan nanti. Yang jelasnya nasab itu yang berhubungan darah gitu. Dari pangkal, misalnya dari nenek kita kan, itu dia melahirkan bapak kita. Kemudian kita lahirkan, kemudian anak kita gitu. Yang berhubungan darah gitu. Kemudian wal wala'u dan perbudakan. Usubatun, yaitu dia usubatun, yaitu maksudnya dia mendapat tasbutu, dikuatkan lil mu'tiqo, untuk mukti yaitu perbudakan, wa asobatihi, dan asobahnya al muta'assibina, yaitu orang-orang yang asobah bi anfusihim, dengan diri-diri mereka, bisa babin itki, yaitu dengan sebab yaitu perbudakan. Contohnya kayak gini perbudakan ini, Bu, di zaman sekarang ini nggak ada lagi masalah perbudakan. Akan tetapi hukum aslinya kayak gini, Bu. Apabila seseorang itu nggak ada ahli warisnya, semuanya nggak ada, seorang sebatang kara, dia orang kaya, dia punya satu budak. Pokoknya ahli warisnya nggak ada anak, nggak ada ibu juga, nggak ada lagi kakek, nggak ada lagi gitu. Nah, saudari apalagi, saudara juga nggak ada gitu. Dia punya budak satu. Budak ini bisa dapat. Budak ini dapat harta. Kalau budak ini meninggal, budak ini punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu bisa dapat. Gitu. Kemudian kalau anak laki-lakinya ini meninggal juga, cucu dari budak ini bisa dapat. Tapi dengan syarat yang mempunyai warisan ini enggak mempunyai ahli waris, hanya sebatang kara. Baru budak ini bisa dapat. Ini sebenarnya budak ini enggak dibahas di zaman sekarang karena enggak ada. Itu di zaman yaitu Nabi SAW. Sampai sini paham, Bu? Ada yang mau bertanya. Dari awal pembahasan ini banyak yang dibicarakan suami mendapat waris dari istri, kan? Itu maksudnya harta pencarian istri. Tentunya kayak gini, Bu. Seseorang itu istri meninggal, dia punya harta dari pencarian istri.
mungkin dia punya tanah gitu kan, Hmm. yaitu harta dari warisan si istri itu. Kemudian kalau suami itu ima dia dapat setengah atau seperempat gitu. Kalau istri itu kalau nggak seperempat, seperdelapan. Sampai situ paham. Ya. Si suami kayak gitu juga, harta si suami itu gitu. Ya, kan lazimnya suami yang punya harta gitu kan. Istri punya harta dengan hasil pencarian suami. Tapi untuk zaman sekarang kan ada juga istri yang punya harta gitu. Jadi maksudnya di sini nih harta pencarian istri apa harta bersama tadi gitu. Yang zahirnya harta itu yang bersama tadi gitu. Yang bersama. Misalnya suatu rumah itu kan, dia itu semasa hidupnya itu kan mengumpulkan harta sama-sama Iya. gitu, Ini gini Bu. mencari sama-sama gitu kan. Iya. Kan banyak kita dengar itu harta istri, Iya, harta suami, sebagian harta istri kan gitu. iya, Jadi suami itu bisa menikmati harta istri kalau istri ridho gitu kan. iya, iya. Tapi kalau harta suami, istri punya hak dari berapa bagian itu kan. Dia jelasnya harta bersama-sama gitu, harta keluarga itu nah. Karena mencarinya mungkin sama-sama gitu kan, mengumpulkan mungkin kan 100 juta misalnya kan. Karena kalau 100 juta itu nggak dibagikan, kalau suami ini nikah lagi, maka dia bawa 100 juta itu sendiri untuk dia gitu. Makanya harta itu harta yang sama-sama itu dibagikan gitu. Ke anak-anaknya kalau dia punya anak gitu. Paham? Ke orang tuanya kalau dia punya orang tua. Paham? Gimana kita lanjutnya? Ada juga ini Bu, yang anak kurang paham itu kan banyak di hadis budak melahirkan majikan gitu kan. Di hadis di perkataan orang itu kan budak melahirkan hadis apa melahirkan anak majikan gitu kan. Maksudnya itu kan halal antara majikan dengan budaknya gitu, kalau budak perempuan gitu kan. Itu dengan akad apa itu kan? Kalau dengan suami istri ada akad nikah gitu kan. Kayak gini kan, sama dulu kan orang perang gitu. Ya. Sama Rasulullah itu kan budak itu diperjualbelikan. Hmm. Hukum syar'inya nggak ada pakai akad-akad gitu. Karena itu karena jual beli tadi itu. karena jual beli itu nggak ada akad-akad. Budak itu bebas, syaratnya dia kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam nggak boleh bebas gitu. Itu di dalam hukum dahulu orang perang. Kemudian karena perbudakan itu kan nggak bagus, maka dihapuskan di zaman sekarang. Tapi hukumnya tetap ada. Itu perbudakan. Itu kan beberapa itu kan para sahabat tuh punya budak. Abu Bakar As-Siddiq aja punya budak. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya budak namanya Jariyah. Karena dia masuk Islam, dilepaskan, dibebaskan. Maka nggak ada akad tertentu. Tapi halal ya. Saya. Iya halal. Kayak itu, karena perbudakan dia dari zaman Nabi Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim itu kan Saroh, Hajar itu kan budak. Iya. Hajar itu. Saroh ini kan pergi ke Raja Namrud. Karena Raja Namrud nggak berhasil untuk memegang Saroh ini, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama itu. Aku udah kalah, pokoknya kau nggak bisa, kau bukan manusia, kata Raja Namrud itu kan. Saroh ini kan cantik. Namrud itu kan istrinya ratusan. Katanya, aku kasih kau hadiah budak satu, namanya Hajar. Pergilah. Karena aku nggak bisa megang kau, aku kasih kau hadiah budak. Itulah budak itu pertamanya, yaitu dia dikasih hadiah ke Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar itu. Kemudian Hajar itu dinikahi sama Nabi Ibrahim. Berarti nikah kan? Nikah, tapi dia dengan akad gitu. Aslinya perbudakan kalau zaman Nabi SAW itu nggak pakai nikah. Boleh ini. Iya. Kalau nikah nanti
dia sudah jadi istri, nggak budak lagi. Iya. Gitu. Nggak boleh diperjualbelikan lagi. Kalau budak itu boleh diperjualbelikan. Kayak Bilal bin Rabah itu budak, Iya. tapi budaknya orang-orang kafir.